Dalam bersepeda terutama sebagai hobi, tentunya banyak hal-hal yang kita lakukan untuk membuat hobi ini menjadi lebih exciting atau lebih membuat kita merasa senang dan bahagia. Dan yang paling umum kita lakukan di sini adalah upgrade sepeda. Tentunya banyak upgrade-upgrade yang bisa menambah performance dan membantu kita bersepeda, membuatnya lebih nyaman serta membuatnya lebih aman. Akan tapi ada beberapa upgrade yang menurut saya hanya buang-buang uang, tidak sepadan dengan uang yang kita keluarkan. Apa saja upgrade-upgrade itu dan kenapa mereka tidak sepadan dengan uang yang kita keluarkan? Mari kita bahas. Jumpa lagi dengan saya di channel saya Pedal Team. Banyak rekan-rekan tentunya sudah menghabiskan uang yang lumayan selama mengikuti hobi ini. Mulai dari beli sepeda, upgrade, ganti ban, pelek, macam-macam ya yang kita lakukan. Karena memang ini adalah sebuah hobi yang kita lakukan bukan hanya untuk kebugaran, akan tapi juga memang untuk estetika serta ada sedikit hal yang tidak bisa saya jelaskan ya, memiliki sepeda yang sudah di tune up, yang sudah di setup sedemikian rupa sehingga sesuai dengan apa yang kita mau, baik dari segi visual maupun dari performance-nya. Tentunya banyak hal-hal yang bisa kita upgrade dari sepeda kita, terutama apabila kita tidak membeli sepeda yang high spec atau high end ya. Akan tapi banyak sekali dari upgrade-upgrade ini yang sebenarnya tidak perlu dan hanya buang-buang uang saja. Saya perlu kasih disclaimer di sini ya. Tentunya ada sedikit performance improvement yang kita bisa dapatkan dari upgrade-upgrade ini. Akan tapi, apakah itu sepadan dengan uang yang kita keluarkan? Oke. Update pertama, ceramic bearing atau bearing dari keramik. Apa ini bearing dari keramik? Jadi bearing itu atau kelahar ya, biasanya dibuat dari steel. Nah, ceramic bearing ini memang dibuat menggunakan bahan porselen keramik yang sangat keras dan juga toleransinya bisa dibuat dengan sangat presisi sehingga perputaran bearingnya itu benar-benar memang sangat smooth. Akan tapi, keuntungan atau benefit yang kita dapatkan dari ceramic bearing, terutama dari kita ya, para pesepeda amatir, itu sangat-sangat minimal dibandingkan dengan bearing biasa. Apalagi banyak toleransi di sepeda yang memang membuat bearing kita tidak bisa berfungsi 100%. Misalnya di bottom bracket ya, kanan kiri ada goesan, nah itu tidak lurus, misalnya seperti ini posisinya. Yaitu akan mempengaruhi perputaran dari crank kita. Itu lebih baik kita perhatikan dulu dan kita benarkan daripada kita menghabiskan uang yang memang bisa cukup signifikan dalam membeli ceramic bearing. Juga banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi dari lancarnya kelahar atau bearing ini ya. Misalnya penggunaan grease atau minyak atau oli yang kita gunakan untuk bearing itu sendiri, usia dari bearing, faktor-faktor eksternal seperti kotoran, pasir, banyak yang mempengaruhi bearing ini. Apabila kita hanya mengandalkan menggunakan ceramic bearing tanpa ada perawatan, peminyakan ulang atau pelumas ulang, akhirnya keuntungan yang memang pada awal sudah tidak banyak akan semakin terkikis dikarenakan memang kita tidak melakukan maintenance yang tepat. Saya sangat paham memang ada sedikit benefit atau keuntungan yang kita dapatkan dari menggunakan ceramic bearing. Akan tapi ingat, ini adalah sesuatu yang digunakan pada race-race kelas dunia dan juga bahkan tidak semua pembalap sepeda profesional menggunakan ceramic bearing. Dikarenakan memang balapan ini memang benar-benar sesuatu yang bicara dalam sepersekian detik. Mungkin ada beberapa tim sepeda yang menggunakan ceramic bearing dan mendapatkannya memberikan benefit yang cukup untuk timnya. Tapi menurut saya bagi kita para pesepeda amatir, lebih baik uangnya kita habiskan untuk maintenance, ganti bearing yang baru, tapi tidak usah ceramic bearing, dan kita pastikan semuanya berputar dengan lancar, daripada kita habiskan uangnya untuk ceramic bearing. Upgrade yang kedua, menggunakan ban tubeless. Maaf ya bagi rekan-rekan yang sudah menggunakan ban tubeless dan merasakan manfaatnya. Saya pernah membahas dalam satu video saya masalah ban tubeless ini. Menurut saya ban tubeless ini belum siap untuk road bike ya, teknologinya belum 100% terbukti, dan masih banyak hal-hal yang harus dibenahi, agar kita bisa lebih aman dan nyaman menggunakan ban tubeless. Masalah yang paling menyebalkan dari menggunakan ban tubeless adalah saya tentunya harganya ya. Harganya yang cukup lebih mahal dibandingkan ban biasa. Kemudian juga banyak miskonsepsi yang mengatakan ban tubeless itu lebih ringan. Secara overall, perbedaan berat itu tidak jauh berbeda. Karena kita juga harus mengingat bahwa ban tubeless itu bannya sendiri saja ya, itu sudah lebih berat daripada ban biasa. Dan walaupun dia tidak menggunakan ban dalam, akan tetapi ban tubeless harus menggunakan sealant. Ya, seperti susu atau latex di dalamnya. Dan ini beratnya juga hampir menyamai atau bisa melebihi daripada ban dalam biasa. Tidak semua dari grup-grup atau tim-tim kelas dunia menggunakan ban tubeless. Masih ada beberapa yang menggunakan ban dalam latex yang kemudian diisi dengan sealant. Dikarenakan memang ban tubeless ini ketika bocor lebih messy. Jadi susunya atau latexnya atau sealantnya itu dalam muncrat kemana-mana. Benefitnya itu akhirnya tidak ada ketika bannya bocor. Ada ungkapan yang sering dipakai di karangan para goeser ya. Ban tubeless itu perfect sampai dia sudah tidak perfect lagi. Ban tubeless itu perfect sampai dia rusak.
Apa maksudnya? Ketika bannya itu memang belum bocor atau belum mengalami kerusakan berarti, ban tubeless itu memang sangat enak dipakai karena rolling resistannya rendah dan juga bocor-bocor kecil itu bisa langsung di-seal oleh sealant di dalam bannya. Tapi ketika kita mengalami catastrophic failure, ya akhirnya bagaimana? Bannya harus dibuka, di dalamnya banyak sealantnya berhamburan. Akhirnya juga lebih messy dan ketika kita mau melanjutkan perjalanan, akhirnya kita harus memasang ban dalam juga. Saya sempat hampir ganti ke tubeless dan akhirnya saya putuskan untuk tidak. Karena alasan saya cuma satu ya, saya tidak mau membawa ban dalam cadangan dan juga pernik-pernik untuk mengganti ban di tengah jalan. Tapi unfortunately ya teknologi tubeless ini memang belum sempurna untuk menghindari bocor di jalanan. Dan ketika bannya itu memang bocor dan harus kita tambal, akibatnya akan menjadi sangat messy. Saya akui bagi rekan-rekan yang mengatakan selama saya menggunakan ban tubeless masih perfect, masih bagus, juga rolling resistannya lebih rendah. No problems, itu silakan bagi rekan-rekan yang hendak memakainya. Tapi untuk saya pada saat ini, apabila rekan-rekan masih menggunakan ban clincher biasa, mungkin bisa membeli ban dalam dari plastik atau TPU, atau menggunakan ban dalam latex. Dan itu rolling resistannya sudah sangat dekat dengan menggunakan ban tubeless, tanpa harus mengalami ribet dengan sealant yang bocor muncrat kemana-mana. Oke, sebelum saya lanjut, silakan diklik like, subscribe, dan klik lonceng, support saya terus di channel ini. Upgrade berikutnya yang menurut saya tidak worth it atau tidak sepadan dengan pengeluaran uangnya adalah upgrade ke group set paling top atau paling high end. Dalam hal ini, kalau rekan-rekan sering memakai Shimano, tentunya ya mengupgrade ke Jura S. Kita ini harus lihat kasus per kasus ya. Ya misalnya rekan-rekan sudah memiliki group set level Ultegra. Untuk upgrade ke Jura S itu harganya bisa hampir 2 kali lipat. Dan weight savings yang kita dapatkan dari mengupgrade dari Ultegra ke Jura S tidak banyak, hanya beberapa ratus gram, mungkin hanya 200 gram. Yang menurut saya ini bisa kita potong dari hal-hal lain, misalnya menggunakan komponen-komponen yang lebih ringan atau seperti yang saya sudah katakan tadi, menggunakan ban tubeless dari plastik yang lebih ringan. Menggunakan group set level tertinggi, banyak kegunaannya terutama dari beban ya. Untuk performance itu sama, dari 105, Ultegra sampai Jura S, shifting dan performance itu sama, tidak ada perbedaan. Yang membedakan hanyalah beratnya. Nah, sekarang tergantung rekan-rekan. Apakah Anda menghabiskan uang sampai 60 juta untuk upgrade group setnya demi benefit yang tidak banyak, atau rekan-rekan mungkin bisa menghabiskan di tempat lain, misalnya upgrade ke wheelset dari karbon, atau mengupgrade ke ban yang lebih baik, rolling resistance-nya, dan banyak hal-hal lain yang bisa di-upgrade ya. Mungkin bisa beli sepeda lagi, atau beli indoor trainer ya, untuk memperkuat mesin atau dengkulnya. Tapi menurut saya, upgrade ke Jura S atau group set yang level tertinggi, itu hanya buang-buang uang. Upgrade berikutnya yang sudah saya lihat banyak diadopsi oleh para pesepeda adalah oversized pulley wheel. Apa itu oversized pulley wheel ya? Bentuknya seperti ini. Jadi dia menggantikan pulley wheel yang datang stok dari grup set kita, lalu digantikan dengan pulley wheel atau roda yang lebih besar. Gunanya adalah untuk mengurangi pergerakan rantai ketika melalui pulley wheel ya. Jadi pinch point atau tempat di mana rantai itu harus berubah arah itu lebih besar dibandingkan dari pulley wheel yang standar. Apabila kita bayangkan pulley wheel standar itu harus berliku-liku melalui roda yang lebih kecil. Nah, oversized pulley wheel itu karena roda yang lebih besar, teorinya adalah rantai itu bisa melaluinya dengan lebih smooth. Dan juga dikombinasikan dengan ceramic bearing, maka pergerakannya akan lebih smooth. Banyak klaim-klaim yang mengatakan kita bisa menghemat sekian watt apabila menggunakan oversized pulley wheel. Dan saya katakan di sini adalah apabila kita bisa menghemat 2 atau 3 watt dari menggunakan oversized pulley wheel, harganya 100.000 atau 200.000, itu ya make sense ya. Tapi ini harganya bisa sampai 10 juta. Untuk menggunakan oversized pulley wheel. Harganya dari oversized pulley wheel itu sendiri bisa kita untuk upgrade aksesoris-aksesoris lain. Kalau beli bib short atau beli baju sepeda mungkin bisa kita beli satu set untuk puluhan tahun ya. Ya jadi menurut saya harganya tidak sepadan daripada mungkin ada benefit yang datang daripada menggunakan oversized pulley wheel. Menurut saya mungkin lebih baik uangnya digunakan untuk upgrade rantai sepeda kita, mungkin kita wax ya. Dari waxing itu kita bisa mendapatkan sedikit advantage karena rantainya selalu bersih, dan apabila rantainya bersih tidak banyak gesekan-gesekan serta faktor-faktor eksternal yang mengurangi pergerakan dari rantai kita itu sendiri, sehingga kita bersepeda bisa lebih cepat dan juga harganya tidak terlalu mahal. Ya saya dengar ya oversized pulley wheel itu bisa sampai $1.000. Luar biasa mahal sekali. Apabila dari semua upgrade ini ada yang pernah rekan-rekan lakukan dan rekan-rekan merasa ada benefitnya, itu tentunya sah-sah saja, tidak masalah. Tentunya apabila uang bukan menjadi masalah bagi rekan-rekan ya, silahkan ya. Akan tapi banyak dari upgrade-upgrade ini menurut saya sangat-sangat minimal benefitnya atau manfaatnya. Bahkan masih bisa diragukan
dan lebih baik kita upgrade ke hal-hal yang lain. Apabila rekan-rekan tertarik dengan ban dalam plastik, ada di video saya di sini. Dan apabila rekan-rekan tertarik dengan waxing chain, ada juga video saya di sini. Ya, ingat, tetap semangat guys dan salam pedal team.